Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Syafiq Haruna Suzali dari kelas 12 Bumi yang bersekolah di SMA Negeri 2 Medan. Hari ini saya akan membahas resensi buku dari tim Sudah Dong, yang dimana dengan judul Panduan Anti Bullying untuk Siswa, dan dibaliknya Panduan Anti Bullying untuk Pembimbing Siswa. Yang pertama yang akan saya bahas tentunya adalah sampul dari buku ini. Di sampul depan tertuliskan Panduan Anti Bullying untuk Siswa dengan gambar burung pelikan, dan di belakangnya dengan gambar terbalik Panduan Anti Bullying untuk Pendamping Siswa dengan gambar angsa. Jadi praduga saya, jika seandainya ini diartikan secara simbolik, dapat diartikan bahwa burung pelikan ini ialah suatu wujud ketika korban masih belum dewasa atau masih tahap mengenal dalam bullying. Sedangkan ketika dia sudah akhir, lebih tepatnya di bagian belakang, korban bullying sudah mulai percaya diri atau sudah tidak merasa terbebas dari korban bullying tersebut. Kemudian saya akan membahas penulis dari buku Panduan Anti Bullying ini. Panduan Anti Bullying buku ini dibuat oleh sebuah komunitas yang bernamakan Tim Sudah Dong. Tim Sudah Dong ialah merupakan komunitas yang dibuat Kartana Wirdana yang dibentuk pada bulan Juli tahun 2014. Komunitas ini bertujuan untuk memberantas bullying yang berada di Indonesia. Lalu di dalam buku ini, di awal-awal menjelaskan seberapa hebatnya manusia dan mengapa kita sebagai sesama manusia memiliki kekurangan dan kelebihan antara satu sama lain, sehingga kita tidak pantas untuk menyakitinya, dikarenakan entah pun dia memiliki kekurangan ataupun kelebihan tertentu, itu kita tidak memiliki hak untuk menyakiti seseorang. Pada awal buku ini membahas tentang bagaimana hebatnya manusia di tiap individunya. Manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan hebat akan ragamnya. Ada salah satu kutipan di buku ini mengenai manusia, yakni manusia adalah spesies dengan populasi terbesar, persebaran terluas, dan dicirikan dengan kemampuan otak yang kompleks, yang mampu membuat peralatan, budaya, dan bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kecerdasan yang beragam, yang dimana maupun ada orang yang lebih lemah dari kita ataupun tidak pandai akan suatu hal, pantas untuk dibully. Lanjut ke bagian belakang dari buku ini dengan judul Panduan Anti Bullying untuk pendamping siswa. Pendamping siswa yang dimaksud di sini bisa termasuk dalam guru, orang tua, ataupun wali siswa. Di bagian ini pada awal-awalnya menjelaskan bagaimana bully itu bisa hadir. Di bagian ini juga menjelaskan bagaimana munculnya bully ini dikarenakan perbedaan pemahaman tiap para siswa. Perbedaan pemahaman yang dimaksud di sini seperti si A menganggap bahwa hal ini adalah hal yang benar, sedangkan si B menganggap hal ini adalah hal yang salah. Sehingga hal ini bisa menyebabkan adanya yang si A ini mengajak kelompok yang berpikiran sama dengan dia untuk membuli si B. Sehingga hal ini menyebabkan bullying bisa terjadi. Lalu ada kutipan juga di bagian ini yang menurut saya akan penting bagi orang tua di luar sana. Yakni ada pada halaman 28. Tiap kata, ekspresi, gerak, atau tindakan orang tua memberi pesan mengenai nilai diri kepada anak. Sangat disayangkan begitu banyak orang tua yang tidak sadar pesan apa yang mereka kirimkan. Virginia Satir. Hal ini dari teks ini menjelaskan bahwa orang tua terkadang kurang dalam memperhatikan anak-anaknya, sehingga bullying itu tidak bisa lepas dari anak-anak, dari korban bullying tersebut. Dari kutipan-kutipan tadi, bahwa orang tua itu terkadang kurang memperhatikan anaknya, dan bahkan anak pun kurang komunikasi dengan orang tua, sehingga bullying ini dapat terus terjadi dikarenakan tidak ada komunikasi. Maka dari itu diharapkan dengan adanya buku ini orang tua lebih memperhatikan kepada anak-anaknya apakah kira-kira korban bullying atau bukan. Kita sudah sampai ke penghujung cerita, di mana sebenarnya saya sendiri terinspirasi untuk memilih buku ini dikarenakan adanya kasus di mana seorang anak membunuh ibunya. Alasan motifnya sendiri, anak ini pernah dibully saat dulu dia masih kecil, sehingga hal ini membuat dia cacat mental, sehingga dia merasa bahwa tidak mengapa untuk membunuh ibunya. Itulah disebabkan mengapa saya salah satu memilih buku ini. Sekian resensi buku dari saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.